Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budiono, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2018 dengan nomor induk mahasiswa B1018352. Di sini kami beranggotakan 4 orang dengan 3 orang rekan teman saya ingin menjelaskan sebuah konsep dalam ataupun ruang lingkup dalam sumber daya alam yang bertemakan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis keadilan antar generasi. Lebih lengkapnya kami akan jelaskan pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sifatul Mulia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan NIM B1001819. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait materi tentang pengelolaan sumber daya alam berbasis keadilan antar generasi, maka perlulah kita mengenal terlebih dahulu pengertian dari sumber daya alam itu sendiri. Sumber daya alam adalah kesatuan tanah, air, dan ruang udara, termasuk kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya, yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun non-hayati, terbarukan dan tidak terbarukan, sebagai fungsi kehidupan yang meliputi fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Definisi tersebut disajikan oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagaimana dikutip oleh Maria Sriwulan Sumarjono dan kawan-kawan. Merujuk pada istilah sumber daya, maka sumber daya alam dapat dimengerti sebagai bagian dari sumber daya secara luas. Dari pengertian sumber daya alam dapat berbantu sebagai faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa, komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan sumber daya yang disediakan atau dibentuk oleh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Utami, NIM B100181113. Saya akan menjelaskan konflik sumber daya alam di Indonesia. Konflik sumber daya alam mulai muncul pada saat eksploitasi sumber daya alam secara masif berawal sejak masa rezim Orde Baru berkuasa pada tahun 1966 sampai 1967. Paradigma pembangunan dan kemajuan ekonomi pada saat itu diwujudkan dengan potensi hutan, minyak bumi, gas, dan mineral yang dieksploitasi secara berlebihan. Pada tahun pertama saja terdapat 3 undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang memberikan keuntungan masuknya modal asing di Indonesia beserta kemudahan insentif pajak untuk perusahaan asing. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan yang menyatakan bahwa seluruh wilayah hutan dikuasai oleh negara. Produk hukum ketiga adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan yang membuat semua lahan di wilayah Indonesia dapat dipergunakan untuk pertambangan. Eksploitasi kekayaan sumber daya alam di Indonesia memang memberikan benefit yang sangat besar bagi perekonomian. Namun, eksploitasi yang berlebihan telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial, terutama di daerah yang kaya sumber daya alam. Perusahaan sering tidak memperdulikan kondisi masyarakat lokal dan lingkungan. Hal ini terjadi karena pemberian hak untuk mengelola sumber daya alam tidak didasari pertimbangan sumber daya alam berkelanjutan atau benefit buat masyarakat. Kondisi tersebut menciptakan konflik laten yang dapat meledak setiap saat. Puncaknya, konflik di area hutan terjadi pada tahun 2001 di Kalimantan Tengah, ketika terjadi bentrokan antara masyarakat Dayak dan Madura yang berujung pada pembantaian lebih dari 500 orang etnis Madura dan pengusiran ribuan suku Madura dari wilayah tersebut. Sistem pemerintahan desentralisasi menjadikan semakin kelihatan betapa pentingnya peran sumber daya alam bagi perekonomian daerah. Mayoritas daerah masih menguntungkan pendapatannya kepada eksploitasi sumber daya alam, dan hanya sedikit saja yang mendapatkan penerimaan dari sektor industri dan perdagangan. Pada zaman Orde Baru, daerah tidak terlalu ambil pusing dengan pengelolaan sumber daya alam, karena pemerintah pusat memberikan dana bantuan daerah dengan besaran yang seragam. Pada sistem desentralisasi, daerah harus berjuang sendiri dan mencari pendapatan dari potensi kekayaan lokal. Sumber dana yang paling memungkinkan adalah kekayaan alam. Sebagian besar daerah yang kaya saat ini mendapatkan penerimaan daerah dari sumber daya alam, seperti Kutai Kartanegara. Secara umum dapat dikatakan bahwa terjadinya konflik dalam masyarakat bersumber dari persoalan sebagai berikut. Yang pertama,
penguasaan, pemanfaatan, dan distribusi sumber daya alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia, atau Natural Research, Control, and Distribution. Yang kedua, ada ekspansi batas wilayah kehidupan suatu kelompok masyarakat atau Territoriality Expansion. Yang ketiga, ada kegiatan ekonomi masyarakat atau Economic Activity. Yang keempat, kepadatan penduduk atau Density of Population. Berdasarkan hal tersebut, dalam perspektif antropologi hukum, konflik yang terjadi dalam masyarakat paling tidak dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu pertama, konflik kepentingan atau conflict of interest. Yang kedua, konflik nilai-nilai atau conflict of value. Yang ketiga, konflik norma-norma atau conflict of norms. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajirian Pratama. Perkenalkan, nama saya Ajirian Pratama, NIM B1001870. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Putri Utami yang tadi menjelaskan tentang 3 macam konflik yang terjadi dalam masyarakat. Nah, pada saat situasi seperti itu, peranan tata kelola sumber daya alam menjadi sangat penting. Governance yang salah hanya akan menimbulkan eskalasi konflik berkenaan dengan manajemen sumber daya alam. Menurut Stiglitz, pengerusan sumber daya alam menimbulkan eksternalitas berupa kerusakan lingkungan yang akhirnya berujung konflik. Secara umum, ada 2 jenis konflik yang terjadi. Yang pertama, konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan yang kedua adalah konflik antara masyarakat lokal, pengusaha, dan pemerintah daerah. Konflik yang masih terjadi sampai saat ini adalah yang kedua, dan sampai sekarang pemerintah masih belum menemukan solusi komprehensif untuk menemukan eskalasi konflik tersebut. Konflik di bidang sumber daya alam adalah salah satu permasalahan besar di Indonesia pasca reformasi. Data dari Konsorsium Pembaharuan Agraria tahun 2016 menyebutkan bahwa pada tahun 2016 telah terjadi 209 konflik dengan rincian 163 kasus pada sektor perkebunan, 25 kasus pada sektor kehutanan, dan 21 kasus pada sektor pertambangan. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) juga mencatat terjadi 659 konflik agraria sepanjang 2017 dengan luasan mencapai 520.491,87 hektar. Jumlah konflik agraria meningkat 50% dibandingkan 2016. Dari seluruh sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati posisi pertama sebanyak 208 konflik atau 32% dari seluruh jumlah konflik berturut-turut. Setelahnya yaitu properti 199 konflik 30%, infrastruktur 94 konflik 14%, pertanian 78 konflik 12%, kehutanan 30 konflik 5%, pesisir kelautan 28 konflik 4%, serta pertambangan 22 konflik 3%. Tema sentral penyelesaian konflik dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan pemikiran yang cerdas, di mana saat sekarang menjadi permasalahan krusial pada era otonomi. Tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam garis-garis besar haluan negara adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan damai. Guna mewujudkan hal tersebut dan agar tercipta suasana kehidupan yang aman, tertib, dan damai, diperlukan perangkat peraturan yang dapat memberikan rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan tenang dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya, memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, serta memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang, dan konstelasi wilayah nasional dalam era otonomi daerah. Dinamika pluralitas yang demikian harus direspon melalui model kebijakan publik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat. Adanya desentralisasi lebih menjamin adanya pluralitas dan kearifan kultural serta tidak menggunakan pendekatan yang seragam, karena menghindari dominasi suatu kekuasaan berdasarkan budaya, agama,
kepercayaan, atau ideologi tertentu. Dengan otonomi, maka daerah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kebijakannya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Berlakunya otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan mengalami perubahan berkali-kali, dan terakhir keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan atas dasar prakarsa, kreativitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Dalam hal ini teman-teman, pemerintah daerah diberikan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Khususnya dalam hal ini tema yang kita ataupun kami bahas adalah tentang berkaitan dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana pemerintah daerah bukan hanya untuk pengelolaan sumber daya alam yang akurat, tapi juga harus memperhatikan pelestarian lingkungan hidup yang berlandaskan wawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus menanamkan 3 aspek ataupun mematuhi 3 aspek tersebut yang menjadi pedoman. Yang pertama adalah pendekatan sumber daya alam untuk kebutuhan manusia, yang kedua adalah pendekatan sumber daya alam untuk kebutuhan ekonomi, dan yang ketiga adalah pendekatan sumber daya alam untuk kebutuhan kelestarian alam. Oleh sebab itu teman-teman, dalam memperhatikan 3 pendekatan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah daerah, harapannya pemerintah daerah bukan hanya sekedar untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi ataupun percepatan dalam bidang ekonomi, juga memperhatikan kawasan pelestarian sumber daya alam yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini berhubungan dengan asas dalam sumber daya alam, yaitu tentang tanggung jawab lingkungan yang terkandung dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak lain dan tidak bukan tujuan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah untuk kesejahteraan masyarakat warga negara Indonesia ataupun welfare state, yang negara mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, berhubungan dengan asas, yaitu daya dukung lingkungan, di mana tidak hanya sekedar untuk percepatan pembangunan ekonomi, juga untuk pengelolaan sumber daya alam yang sinergi ataupun korelasinya dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini teman-teman, ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan, tidak hanya untuk percepatan ekonomi, yaitu untuk pengelolaan sumber daya alam, yaitu yang pertama adalah pembangunan inventarisasi yang akurat, yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui ataupun tidak akan habis. Oleh sebab itu pemerintah daerah dalam hal ini harus memanajemen ataupun harus secara akurat, harus secara pasti dan sistematis dalam pengelolaan sumber daya alam, agar tidak hanya aspek finansial yang didahulukan, juga aspek pelindungan ataupun pelestarian sumber daya alam yang selalu mengedepankan aspek penjagaan lingkungan di dalamnya, sesuai dengan prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, dalam pengelolaan sumber daya alam antar generasi, tidak hanya pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam di dalamnya, tapi tugas antara pemerintah pusat koordinasi dengan pemerintah daerah ataupun tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus tetap dilaksanakan. Oleh sebab itu, antara pusat dan daerah dalam menjalin komunikasi tentang pengelolaan sumber daya alam tidak akan pernah tercapai dengan adanya sinkronisasi tugas pembantuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pengelolaan sumber daya alam di dalamnya teman-teman, tidak hanya kita mengedepankan aspek finansial ataupun aspek keuntungan, tapi juga harus mengedepankan ataupun menseimbangkan balance antara aspek keuntungan ataupun finansial di bidang ekonomi dan aspek kelestarian hidup yang menggunakan prinsip wawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, harapannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai fasilitator harus memperhatikan 4 poin dalam pengelolaan sumber daya alam inter dan antar generasi. Yang pertama adalah mengutamakan kapasitas manusia dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua adalah menghormati hak dan kewajiban masyarakat daerah khususnya lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan media sosial seperti Facebook, WA, IG, Twitter dan lain sebagainya dalam meng-up ataupun memperkenalkan kekayaan sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing ataupun yang bersifat lokal. Dan yang keempat
adalah menghormati kemajemukan hukum yang berada pada masyarakat sekitar berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Harapannya dalam hal ini, keempat poin ini harus saling dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak lain tidak bukan untuk mencapai tujuan bangsa yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip wawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan ataupun sustainable development. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, teman-teman harus memperhatikan aspek lingkungan, harus memperhatikan aspek sosial budaya, harus memperhatikan aspek ekonomi, dan harus memperhatikan aspek politik di dalamnya agar semuanya terkoordinasi dan saling menyimbangkan dan mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi ketimpangan yang dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya alam, kerusakan sistem hayati, dan kerusakan ataupun punahnya hewan-hewan yang ada di dalam fauna yang ada di dalam Indonesia tersebut. Karena Indonesia adalah negara maritim, negara yang kaya akan sumber daya alam, negara yang kaya akan fauna dan flora yang terdapat di wilayah ataupun di daerah masing-masing. Berdasarkan tataran empirik, dalam mewujudkan konsep pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam, permasalahan krusial yang kita jumpai bersama adalah tingginya resistensi dalam mengaktualisasikan eksistensi desentralisasi. Kesan yang tampak terjadi perebutan kewenangan dan terjadi upaya maksimalisasi pencapaian kebutuhan ekonomi sesaat. Sehingga dalam pengelolaan sumber daya alam syarat dengan potensi konflik laten maupun terbuka. Meminjam istilah Jonas Smith, tingginya resistensi dalam mengaktualisasikan desentralisasi merupakan konsekuensi proses paradoksal. Ketika tren kebebasan dan globalisasi menambah, orang bebas untuk mengutarakan aspirasi. Pada saat yang demikian, menguatlah gejala tribalisme, kesukuan. Akibatnya, persinggungan antar identitas pun sangat rentan untuk terjadi. Tentu saja paradoks ini melambangkan suatu konflik yang berkarakter manifestasi, misalnya konflik kewenangan antar daerah, konflik masyarakat yang menemukan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Bahkan, ironisnya konflik yang terjadi terkadang diekspresikan dalam bentuk-bentuk kekerasan. Bentuk kekerasan seperti ini, sebagaimana yang dijelaskan Johann Galtung, telah melembaga dan bersifat sistemik. Galtung percaya bahwa mobilitas sosial, geografis, tekanan ekonomi, persinggungan sosial kultur, dan inovasi politik akan melahirkan semacam tekanan sistemik yang mendorong lahirnya aktivitas destruktif. Dalam perspektif yang demikian, tentunya kita tidak ingin terjebak dalam konstelasi paradoksalnya Jonas Smith atau aktivitas destruktifnya Galtung. Yang kita inginkan dalam pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam adalah memaksimalkan kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan serta tereliminasinya konflik. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.